Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 37. Di awal video ini, tentu saja terjangan Xian yang mampu menghancurkan pelindungnya membuat Hikrea terkejut. Ditambah lagi, Hikrea melihat Kaera masuk ke dalam domain kitabnya yang dengan sombongnya berkata, "Aku jadi terbiasa. Aku jadi merasa tak enak menyaksikan ini, Hikrea." Hikrea yang mencoba untuk tetap tenang membalas, "Bagaimana kau bisa menemukanku? Apa urusanmu datang ke sini?" Kaera yang terus mendekat ke arahnya menimpali, "Ya, aku punya insting yang bagus. Aku bisa menciumnya. Apalagi kalau orang munafik sepertimu mengeluarkan bau yang tidak sedap." Hikrea yang merasa tersinggung pun menatapnya tajam menegaskan, "Aku sudah memperingatkanmu. Kau sudah memilih pihak yang salah." Tepat setelah ia mengatakan itu, Hikrea yang kadung kesal pun menggunakan salah satu kemampuan terbaiknya, Top Guards Authority Therapy. Sebuah pancaran kekuatan yang lebih kuat yang kembali membantu pelindungnya hingga mampu membuat jarak di antara Xian, Serika dan Boris. Akan tetapi, berbeda dengan Xian yang masih bisa menahan tekanan kekuatan tersebut, Serika sendiri malah terlempar menjauh. Hingga Hikrea yang tak menduganya pun berpikir, apa? Dia bisa menahan otoriti milik dewa tingkat tinggi? Kekuatan macam apa yang dia gunakan? Dia pasti tidak hanya menggunakan kekuatan Demonic Sword untuk menahannya. Aero, ternyata kau menyembunyikan sesuatu yang lebih berbahaya dari yang aku duga. Saat Hikrea berpikir seperti itu, Boris yang tak ingin tinggal diam saja melihatnya berkata, "Aku akan bantu juga, Hikrea. Pemilik Demonic Sword ada di depan kita. Dia harus segera dilenyapkan." Hikrea yang menentang keras tindakannya pun membalas, "Hentikan, Boris. Kita tak cukup kuat untuk melawannya." Sayangnya, karena perhatian Hikrea teralihkan pada Boris, Hikrea pun sampai tak sadar jika kekuatan Xian semakin meluap-luap, hingga mampu mengeluarkan kitab yang menjadi wadahnya. Lalu langsung menerjang ke arah Boris, menusuknya tepat di dadanya. Seketika itu juga, Boris yang tak memedulikan luka terusukannya pun berpikir, Dia bisa menembus penghalang milik Hikrea. Bocah ini berbahaya. Kabut hitam yang menutupi matahari. Aku yakin gambaran itu menyimpulkan Xianfer. Kalau dia pedang yang akan diarahkan pada asal di masa mendatang, berarti dia haruslah dihancurkan sekarang. Selagi penghalang Hikrea masih aktif. Di saat Boris merencana seperti itu, Serika yang tak bisa tinggal diam melihatnya pun bersiap menyelamatkannya sembari bergumam, "Ini mana yang terlalu besar. Xian akan bisa bertahan lama melawannya. Aku harus mengambil tindakan sebelum ada hal buruk yang terjadi." Dengan begitu, di saat Xian berniat mengeluarkan tekniknya, Fog Sword Unshakable Force of Agretri, yang akan diadukannya melawan teknik Hellhound milik Boris, tiba-tiba saja Serika menarik Xian menggunakan teknik rahasia Univir Demonic Human Form, yang membuat Xian terkejut. Ditambah lagi, di saat Xian masih kebingungan akan tindakan Serika, Hikrea memanfaatkan hal itu untuk kabur dari sana dengan meledakkan kekuatan miliknya. Melihat hal itu, Serika yang tak bisa percayanya pun berpikir, mereka bisa menerobos domain Fogu ya. Kurasa kekuatan senjata dewa memang tak bisa diremehkan. Dengan pikiran seperti itu, Serika yang menghentikan domainnya pun hingga mereka kembali ke dunia nyata berkata, mereka berhasil kabur. Pembersihan sudah gagal. Mendengar hal itu, Xian yang merasa kecewa dengan tindakannya tadi bertanya, "Kenapa kau malah menginginkanku tadi?" Serika yang merasa kesal karena tak dihargai pun membalas, "Hah? Aku menyelamatkan hidupmu loh." Xian yang sama kesalnya pun menatapnya menimpali, "Justru akulah yang menyelamatkan hidupmu tahu." Sudahlah. Kaeram, apa kau baik-baik saja?" Kaeram yang nampak tak seperti biasanya berkata, Aku mau tidur dulu sebentar." Mendengar jawabannya, Xian yang tak pedulikan gerutuan Serika di belakangnya berpikir, sepertinya dia merasakan langsung rasa sakit barusan. Meski begitu, untungnya dia berhasil menahannya. Kalau sudah begini, begitu pertarungan sebenarnya datang, mau tak mau aku harus menggunakan itu.
Beberapa hari kemudian, di kota perdagangan Brennau yang berada di dekat Luen, nampak Alice yang bersyukur bisa bertemu dengan Kanselir Kundel. Karena pada awalnya ia ragu jika Kanselir Kundel yang jarang meninggalkan akademi akan datang menemuinya. Dengan begitu, Alice pun segera mengajaknya ke sebuah kedai di dekat sana agar bisa berbincang dengan nyaman. Sejujurnya, aku terkejut. Anda benar-benar datang menemuiku. Karena biasanya, Anda tidak meninggalkan akademi. Kanselir Kundel pun menikmati tehnya berkata, "Ya, ini karena surat yang kau kirim. Kurasa situasinya memang sudah serius." Alice yang penasaran bertanya, "Apa karena aku keluar dari Knight of Light?" Kanselir Kundel menuturkan, "Aku sudah menduga kau akan memilih jalanmu sendiri. Kehendak keluarga tidaklah sepenting itu. Meski begitu, Asel maupun Luinil memang menjadi masalah yang besar." Mendengar hal itu, Alice pun kembali bertanya, "Apa Anda tahu sesuatu tentang Asel?" Kanselir Kundel melanjutkan, "Ya, kurang lebih begitu. Bagaimana pendapatmu kalau Asel sampai menjadi kepala keluarga nantinya?" Alice yang pernah memikirkannya pun berkata, "Ada banyak orang berbakat di kekaisaran yang bergabung dengan Knight of Light, yang berarti dia akan menjadi pemimpin dari pasukan terkuat di kekaisaran ini." Kanselir Kundel yang juga berpikiran sama membalas, "Ya, cucuku Luinil pun kemungkinan akan memerintah Knight of Light bersamanya." Alice yang tak menduganya menimpali, "Justru itu kekhawatiranku. Bagaimana menurut Anda? Karena dia juga cucu Anda." Mendengar hal itu, Kanselir Kundel pun menjelaskan, "Pernah sekali adik Musin bertanya padaku tentang apa yang aku inginkan di antara kemakmuran kekaisaran dan kehormatan keluargaku. Dia seolah tahu tentang masa depan. Aku saja tak punya kewaspadaan setinggi itu terkait apa yang mungkin mereka lakukan." Alice yang terkejut pun bertanya, "Seolah tahu masa depan? Apa maksud Anda itu?" Kanselir Kundel yang bangkit melangkah pergi dari sana melanjutkan, "Tentu saja aku tidak tahu pasti soal perilaku itu. Bagaimanapun juga, untuk sementara waktu kau harus pergi dari kekaisaran. Tak lama lagi, bencana besar akan menimpa kekaisaran ini. Akan kuluruskan apa yang bisa kuluruskan dengan kemampuanku. Tapi aku tak bisa menjamin apa-apa. Bencana besar itu tentang kudeta. Aku sudah melihat tanda-tanda konflik internal pengambilan tahta." Sementara itu, di jalanan kota Brennau, nampak Nana yang begitu antusias ketika melihat hal-hal baru yang dilihatnya di sana. "Wah, ada buah aneh. Dan itu orang aneh." Tentu saja, tingkah polosnya itu membuat semua orang yang ditunjuknya sebagai orang aneh merasa kesal. Hingga Brian pun segera membawanya pergi dari sana. Maaf ya tuan-tuan, kami mohon pamit. Ayo Nana, dengarkan aku ya Nana. Ya sembarang menunjuk orang begitu, nggak sopan tahu." Berkebalikan dengannya, Emily yang merasa jika Nana bertingkah sewajarnya anak-anak pun pada umumnya berkata, "Apa salahnya sih? Karena memang begitu cara anak bertumbuh dewasa." Brian yang mengkhawatirkan keselamatan Nana pun membalas, "Kita tidak akan diuntungkan kalau terlalu menarik perhatian. Selain itu, prioritas utama kita juga pergi ke tempat persembunyian." Emily yang berjalan di sampingnya menimpali, "Jangan begitu atuh. Aku yakin orang-orang menganggap kita seperti keluarga biasa kok." Tentu saja, apa yang dikatakan Emily membuat Brian salah tingkah. Hingga ia ingin cepat-cepat sampai tempat bersembunyinya. Apa? Keluarga? Ke sebelah sana." Emily yang merasa aneh pun segera mengejarnya. "Loh, Brian, hei, tunggu kami." Sayangnya, hal itu malah menurunkan penjagaan mereka pada Nana, di mana mereka tak sadar jika Nana tak lagi mengikuti mereka. Saat kemudian, di sebuah kamar rumah kota Brennau, Alice yang masih terganggu dengan percakapan Kanselir Kundel pun tentang kudeta sebelumnya berpikir, Aku tidak bertahu Asel dan Luinil merencanakan hal semacam itu. Kenapa Kanselir Kundel dan Xian bisa tahu soal ini ya?" Saat Alice berpikir seperti itu, tiba-tiba saja dikejutkan oleh pintu kamar yang terbuka dari luar, di mana Emily dan Brian melangkah masuk menghampirinya. "Loh, kamu, Emily, Brian juga kesini ya? Kalian tinggal bersama dengan Xian di akademi kan?" Emily pun segera menjabat tangannya berkata, "Lama tak berjumpa, Nona Alice. Benar, kami tinggal di akademi. Soalnya tuan muda Xian membutuhkanku."
Mendengar hal itu, Alice yang menjadi suatu pun terdiam berpikir. Berarti bersama dua wanita termasuk Demonic Sword itu, di akademi dia tinggal dengan dua wanita. Memangnya boleh ya? Saat Alice berpikir seperti itu, Brian pun tersenyum berkata, "Ah itu, Tuan Muda ada keperluan mendesak. Jadi, dia mengirimkan kami bertiga ke sini." Namun, tepat setelah mengatakan itu, Brian dan Emily baru tersadar jika Nana tak lagi di belakang mereka. Yang tentu membuat Alice kebingungan. "Bertiga? Kalian bersama atau orang lagi ya?" Brian yang merasa bersalah karena tidak terus memperhatikan Nana pun berkata, "Iya, padahal rasanya barusan dia ada di sini." Melihat reaksinya yang seperti itu, ayo cari. Kalau dia ini orang terdekat Xian, berarti dia juga penting bagiku. Kita cari sama-sama. Sementara itu, di kala sore beranjak senja, di sebuah kapal yang terparkir di dermaga pelabuhan kota Brenau, terlihat dua orang pria, sebut saja Elpan dan Kobol, yang baru saja selesai mempersiapkan keberangkatan kapalnya. "Kita sudah siap berangkat. Bayarannya kali ini pasti mantap juga kan?" lapor kapten. Namun, baru saja mereka melangkah keluar dari kapalnya, mereka dibuat merasa aneh ketika melihat Nathan di sana. Dia itu anak yang tadi kan? Yang tadi menunjuk kita kan? Memangnya dia tak takut berkeliaran sendirian ya? "Oi, nak, orang tuamu kau tinggalkan di mana?" Alih-alih menjawab pertanyaannya, Nana malah menunjuk ke arah kapalnya sembari berkata, "Di sana, aku mencium sesuatu yang tak asing dari sana." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Elpan yang menyadari jika Nana penasaran dengan sesuatu yang berada di kapalnya pun tentu langsung memanfaatkan situasinya dan berkata, "Kami punya banyak makanan enak di sana loh." Nana yang begitu polos pun bertanya, "Makanan enak? Apa itu permen?" Elpan yang merasa aneh pun mengiyakannya sembari berpikir, rasanya dia terlalu tua untuk kena tipu permen gratis kan? Dia ini cacat mental atau apa? Saat Elpan berpikir seperti itu, Nana yang semakin bersemangat bertanya, "Apa boleh aku meminta permen?" Elpan dan Kobol yang kehilangan mangsanya pun tentu mengiyakannya. Iya, boleh. Kami orangnya baik-baik kok. Semua permennya gratis untukmu loh." Meski bayangan Xian yang mengingatkannya untuk menolak pemberian orang asing terlintas di pikirannya, hal itu sama sekali tak bisa membendung keinginannya untuk memakan permen. Hingga Nana pun mengikuti Elpan dan Kobol naik ke dalam kapalnya. Ayo, lewat sini. Om gak akan gigit kok. Di sana banyak permen loh." Pada saat itu, bayangan Xian kembali memperingatkannya untuk jangan masuk ke tempat agak gelap dan tertutup kalau disuruh orang asing kembali terlintas dalam pikirannya. Akan tetapi, hal itu tak cukup untuk bisa menghentikannya, di mana Nana langsung melangkah masuk ke dalam ruangannya, yang membuat Elpan dan Kobol bisa menguncinya dengan mudah dari luar. Mantap! Dapat bonus kita. Ini hari keberuntungan kita nggak sih? Tentu saja, girangan Nana untuk memakan permen segera terhenti ketika ia melihat kondisi dalam ruangannya yang hanya berisikan jeruji besi yang mengurung anak-anak ras campura. Permennya di mana ya? Anak-anak? Jadi, Nana dibohongi ya? Nana maaf, Papa. Nana dibohongi. Aroma ini aroma yang sama seperti barusan. Aromanya berasal dari sini ya? Jadi kamu ya, sumber aroma yang enak itu. Ternyata aroma tersebut bersumber dari seekor anak monster high ranking Red Gnoll yang nampak ketakutan dengan kemunculan di sana. Namun di saat anak monster Red Gnoll itu begitu mewaspadainya, Nana malah mengelus kepalanya dengan begitu ramah. Anak baik, kenapa kamu jadi di situ? Mau aku bantukah mengeluarkanmu?" Tentu saja, anak monster Red Gnoll-nya segera mengiyakannya, yang membuat Nana segera membungkukkan jerujinya. Akan tetapi, alih-alih langsung keluar dari jerujinya, anak monster Red Gnoll itu malah ketakutan dengan kekuatan milik Nana. Ditambah lagi, Nana juga teralihkan oleh anak-anak ras campuran di sana, yang juga minta tolong dikeluarkan olehnya. Sementara itu, Elpan dan Kobol yang telah meninggalkan kapalnya nampak tengah bertemu dengan kapten kapalnya. "Kapten, kita sudah siap berangkat." Kapten kapalnya yang merupakan bagian serikat dagang Red Gnoll bernama Seo Tolino pun tersenyum menuturkan,
Kerja bagus. Sekarang kita cuma perlu berangkat dari pelabuhan hari ini. Mendengar hal itu, rekan sekelompok mereka, sebut saja Dark, bertanya, apa kita mau menegosiasi langsung lagi? Seotolino menjelaskan, ya, Mulus tiba-tiba menghilang. Jadi serikat dagang Grey sudah pasti hancur. Karena sekarang kita sudah tak perlu membayarnya biaya apapun. Keuntungan kita sudah bisa lebih banyak. Asosiasi garam bayar lebih untuk anak muda seperti mereka. Jadi kalian semua pasti akan dapat bonus bagus setelah semuanya selesai. Dorp yang merasa aneh dengan situasi belakangan ini pun menuturkan, pertama serikat dagang Albus, dan sekarang serikat dagang Grey. Entah kenapa perasaanku tidak enak soal ini. Mungkin ini bisa dibilang insting-insting seorang wanita. Menurutku, sebaiknya kita hati-hati. Tanpa pedulikan elepan dan kobol yang merasa aneh, kenapa derap yang seorang pria mengatakan insting wanita? Seotolino yang begitu percaya diri berkata, Gnol Champion ada bersama kita. Dan ini pun diakhiri dengan, namun tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh ledakan dari kapal mereka. Ditambah lagi, Nana yang telah menunjukkan tanduk naganya itu juga muncul di sana. Orang dewasa nakah? Nana tak bisa memaafkan orang dewasa nakal.